Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bab 1, kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada manusia. Ya. Sebelum itu, Miss mau tanya terlebih dahulu, kira-kira apa sih pengertian dari reproduksi? Ada yang tahu? Ya, reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Jadi ibaratnya seperti berkembang biak ya, memperbanyak keturunan. Sistem reproduksi pada manusia ini termasuk ke dalam KD 3.1, yaitu menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Kira-kira pokok bahasan apa aja sih yang akan dibahas pada bab ini? Yang pertama, kita akan bahas tentang pembelahan sel. Yang kedua, ada sistem reproduksi pada laki-laki. Yang ketiga, ada sistem reproduksi pada perempuan. Dan yang terakhir adalah kelainan dan penyakit dalam sistem reproduksi. Untuk video ini, kita akan membahas tentang pembelahan sel dan sistem reproduksi pada laki-laki. Untuk sistem reproduksi pada perempuan dan kelainan pada sistem reproduksi akan dibahas di video selanjutnya. Yang pertama ada pembelahan sel, bahasan yang pertama nih. Pembelahan sel dibagi menjadi dua, ada mitosis dan meiosis. Kalau dilihat dari gambar, kira-kira apa perbedaannya? Ya, kalau mitosis itu hanya terjadi satu fase aja. Kalau meiosis ini dua fase. Jadi pembelahan sel ini tahapannya ada 4. Ada yang pertama profase, metafase, anafase, dan telofase. Kalau mitosis hanya terjadi satu fase aja, tapi kalau meiosis ini terjadi dua fase. Kalau mitosis dia ini terjadi, pembelahannya terjadi pada sel-sel tubuh. Misalnya kamu tambah tinggi, rambut kamu makin panjang, atau luka kamu nih bekas luka, terus habis itu tiba-tiba jadi nyatu lagi sama kulit itu warnanya. Itu dilakukan sel-selnya itu membelah secara mitosis. Nah, kalau meiosis ini pembentukan sel gamet nih. Jadi kayak kalau perempuan kan udah punya sel telur, kalau laki-laki punya sel sperma. Ini dilakukan secara atau pembelahannya secara meiosis. Tuh bedanya. Beda yang kedua, kalau mitosis ini menghasilkan dua sel anak. Nih dilihat di telofase. Telofase nih mitosis menghasilkan dua kan, ini namanya dua anakan, dimana sifat dari sel anak ini diploid atau sama dengan kromosom sel induknya. Terus kalau meiosis ini dilihat di telofase 2, ini menghasilkan 4 kan? Ya, karena meiosis ini menghasilkan 4 sel anakan, dimana sifatnya itu haploid. Dia memiliki setengah kromosom sel induknya. Itu perbedaan antara mitosis dan meiosis. Oke, kita bahas pembelahan mitosis terlebih dahulu. Jadi pembelahan mitosis tadi ya, menghasilkan dua sel anakan yang bersifat diploid, jumlah kromosomnya juga sama dengan kromosom sel induknya. Nah, pembelahan sel itu ada 4 kan, ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Jadi kita bahas dulu nih yang pertama, profase pada pembelahan mitosis. Ini ada sentriol. Ini tugas sentriol adalah menjulurkan benang-benang spindle. Ini yang bakalan menarik kromosom ke ujung-ujung kutub. Terus ada membran inti atau membran nukleus yang membungkus si kromatin. Jadi kalau misalnya masih dalam bentuk benang itu disebut kromatin. Ini profase ya, jadi masih belum ada segala sesuatu yang membelah, cuma sentriolnya ini sudah mulai bergerak ke ujung-ujung kutub. Ada
Metafase, tahapan yang kedua itu metafase. Nah, ini gambarnya udah beda lagi. Si sentriolnya ini sudah berada di ujung kutub, masing-masing ujung kutub. Sedangkan benang spindle-nya ini makin melebar, makin meluas dia. Nah, benang spindle ini bakalan menarik si kromosom untuk menuju ke si sentriol. Jadi ciri khas dari metafase adalah kromosomnya ini berada di bidang ekuator atau bidang pembelahan. Bedain ya antara kromosom dan kromatin. Kalau kromatin dalam bentuk benang, kalau kromosom ini dua pasang kromatid. Nanti kita lihat kromatid itu apa. Dah, ini metafase, ciri khasnya tadi kromosomnya berada di bidang ekuator atau bidang pembelahan. Tahapan yang ketiga yaitu anafase. Nah, ini nih mulai terjadi proses sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Sitoplasma kan cairan dalam sel, jadi cairan ini mulai membelah, mulai terbagi dua tuh di situ tuh. Nah, ini kromatid, bedain kromosom, kromatid, dan kromatin. Kalau kromosom ini adalah dua kromatid gitu. Kalau kromatin itu masih berupa benang-benang halus. Nah, kalau kromatid tuh ini nih ibaratnya kromosom yang dibagi menjadi dua, itu adalah kromatid. Ini ya anafase ya, jadi kromatidnya itu mulai ketarik ke ujung-ujung kutub, sitokinesis mulai terjadi, artinya si sitoplasmanya mulai benar-benar membelah gitu. Sitokinesis tadi pembagian sitoplasma. Terus yang terakhir ada telofase. Nah, ini dihasilkan dua sel anakan. Ini yang dimaksud sebagai dua sel anakan. Sitokinesis selesai, artinya si sitoplasmanya benar-benar kebelah menjadi dua. Selnya sudah kebelah menjadi dua. Sedangkan membran intinya mulai terbentuk kembali untuk membungkus si benang-benang kromatin bersama dengan nukleus gitu. Jadi tadi semuanya dibagi dua. Makanya kenapa si mitosis ini jumlah kromosomnya sama dengan sel induknya, karena tadi benar-benar ditarik sama sentriol si kromatidnya menuju masing-masing kutub. Jadi jumlah kromosomnya sama. Ini pembelahan mitosis. Sudah Miss jelaskan dan kalian dicoba di rumah. Dibuka buku paketnya halaman 4, itu tinggal tarik garis aja di kegiatan 1.1. Dicoba ya. Ini buat belajar kalian, buat melatih kalian. Jadi biar lebih memahami tentang apa yang Miss jelaskan. Terus pembelahan meiosis. Sebenarnya pembelahan mitosis sama pembelahan meiosis itu sama. Tahapannya sama, cuma tadi meiosis ini terjadi dua fase. Ini kan gambarnya mirip ya, seperti yang tadi di mana? Mitosis kan? Ya kan, ini nih ada profase, metafase, anafase, telofase. Bedanya hasil dari telofase ini memasuki tahapan atau fase kedua. Nah, jadi masing-masing sel anakan di profase 2 itu nanti mulai membelah lagi nih. Tahapannya penjelasannya sama aja seperti mitosis gitu. Makanya kenapa dia si meiosis menghasilkan 4 sel anakan, karena dari masing-masing 2 sel anakan ini membelah menjadi 2 sel anakan lagi. Tapi bedanya sifatnya itu setengah dari kromosom induk gitu. Terus dia juga bersifat haploid. Haploid apa? Haploid ini setengah kromosom sel induk. Jadi ya tadi yang Miss bilang, karena dibagi 4, jadi dia punya setengah kromosom sel induk. Berbeda dengan tadi yang mitosis, diploid, memiliki sepasang kromosom. Gitu. Lagi ya. Sistem reproduksi pada laki-laki ini bukan sesuatu hal yang tabu.
Jadi tidak perlu ditertawakan, tidak perlu jijik, tidak perlu iya apaan sih Miss kok bahasannya kayak gini. Ini ilmu pengetahuan ya. Jadi harus benar-benar dipelajari. Ini namanya sex education. Oke. Jangan ngerasa gimana-gimana. Oke, yang pertama organ reproduksi laki-laki itu dibagi menjadi dua. Ada organ reproduksi bagian luar dan organ reproduksi bagian dalam. Yang pertama, bagian luar ini ada penis. Ini fungsinya untuk memasukkan sel sperma ke dalam alat reproduksi wanita. Terus ada skrotum. Skrotum ini berupa kulit, lipatan-lipatan kulit yang membungkus si testis. Tugasnya untuk mengatur suhu tubuh testis agar sesuai dengan lingkungan. Terus ada ini masuk ke organ reproduksi bagian dalam. Testis nih fungsinya atau tugasnya memproduksi sperma dan menghasilkan hormon testosteron. Jadi ini fungsi yang paling penting dalam sistem reproduksi laki-laki ya, testis, karena menghasilkan sperma dan hormon testosteron atau hormon laki-laki. Selanjutnya ada epididymis. Ini nanti sperma yang telah diproduksi disimpan dulu sementara di epididymis sambil dimatangkan di epididymis. Terus ada vas deferens. Ini mengantar sperma matang ke uretra. Jadi kalau misalnya laki-laki itu memiliki satu saluran urin dan saluran reproduksi itu dijadikan satu, yaitu uretra. Berbeda dengan wanita atau perempuan. Dia memiliki dua saluran urin berbeda, saluran kelahiran atau saluran reproduksinya pun berbeda. Seperti itu. Terus ada vesicula seminalis, ini termasuk kelenjar. Vesicula seminalis ini sebagai nutrisi bagi sperma. Itu dia berupa fruktosa nutrisinya. Jadi biar si spermanya ini bisa bergerak nanti. Terus ada uretra tadi ini. Saluran kemih dan saluran keluarnya sperma yang tadi Miss bilang, dia memiliki satu saluran. Terus ada kelenjar prostat. Ini kelenjar prostat ini penetralisir asam. Jadi netralisir asam yang ada di kantung kemih. Kan tadi kan Miss bilang satu saluran kan. Jadi saat sperma ini mau keluar, jadi asam yang ada di kantung kemih itu dinetralisir dulu sama si kelenjar sama si zat yang dihasilkan oleh kelenjar prostat. Nah, ini bagian apa? Ini adalah bagian dari spermatogenesis atau proses pembentukan sperma. Jadi tahapan yang pertama ini adalah penggandaan spermatogonium. Gitu. Jadi spermatogonium ini membelah secara mitosis, menghasilkan spermatosit primer. Nanti spermatosit primer ini akan membelah secara meiosis. Menghasilkan spermatosit sekunder. Terus spermatosit sekunder berubah atau berkembang menjadi spermatid. Nah, spermatid ini kan dihasilkan 4 sel spermatid. 2 diantaranya mengandung kromosom X atau sifat dari perempuan, dan 2 lainnya mengandung kromosom Y. Ini kromosom laki-laki. Kromosom X itu perempuan, kromosom Y laki-laki. Ini masuk ke dalam proses pematangan tadi di epididymis. Terus yang terakhir ada diferensiasi. Ini spermatid nanti berkembang menjadi spermatozoa dengan pembentukan akrosom dan ekor pada spermatozoa. Ini yang belakang yang berjumbai-jumbai, melambai-lambai itu adalah ekornya buat bergerak. Ini ada bagian spermatozoa. Ini paling depan akrosom. Ini fungsinya buat menembus dinding sel telur atau ovum. Jadi si akrosom ini bakalan mengeluarkan suatu enzim, suatu zat yang dapat merusak atau melisis dinding dari sel telur, sehingga si sel sperma ini dapat memasukkan nukleusnya ke sel telur.
gitu. Terus ada bagian tengah ini mitokondria sebagai tempat sintesis energi, terus ada ekor buat dia bergerak. Cukup sekian untuk pembahasan materi yang pertama tentang pembelahan sel dan organ reproduksi laki-laki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.